Oke, nah karena pembiasannya ini mendekati garis normal, maka sudut datang lebih besar dibandingkan sudut bias atau I lebih besar dari R. Oke, paham ya? Sekarang kita ke kemungkinan yang kedua, dibalik sekarang. Sama, saya punya kaca diletakkan di udara, tapi sekarang sinar datangnya bukan dari udara, melainkan dari kaca. Kalau sinar datangnya dari kaca, misalkan seperti ini ya, ada sinar datang dari kaca, berarti kan dari medium yang lebih rapat, ya kan? Menuju medium udara yang kurang rapat, dibiaskan menjauhi garis normal. Kita gambar dulu garis normalnya, berarti garis yang ditarik dari titik datang dan tegak lurus dengan bidang batas permukaan udara dan kaca. Berarti ini garis normalnya. Maka dibiaskan menjauhi garis normal. Berarti di sini kan kemungkinannya belok ke kiri, menjauhi, atau belok ke kanan, mendekati. Ini yang menjauhi, berarti belok ke kiri sinarnya. Sinar biasnya akan seperti ini. Oke, berarti sudut datangnya kan yang ini. I-nya ini, sudut biasnya yang ini. R-nya ini. Berarti sekarang kebalikannya. I atau sudut datang lebih kecil dibandingkan R atau sudut bias. Oke, paham ya? Nah, kemudian bagaimana mencari besarnya I sama R ini? Mendekati atau menjauhnya itu berapa jauh? Gitu ya. Caranya adalah dengan rumus pakai indeks bias. N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1 itu indeks bias medium tempat sinar datang, N2 itu indeks bias medium tempat sinar bias. I adalah sudut datang dan R adalah sudut bias. Jadi N1 sin I sama dengan N2 sin R. Yang kiri ini punyanya sinar datang. Jadi N1 itu medium sinar datang, I itu sudut datang. Yang ruas kanan ini punyanya sinar bias. N2 ini indeks bias medium sinar bias, R ini sudut biasnya. Oke? Berikutnya kita membahas indeks bias. Jadi dari bab sebelumnya waktu kita masih membahas optika fisis di bagian polarisasi, waktu itu saya sempat menyinggung ada yang namanya indeks bias ya. Indeks bias udara 1, indeks bias air sekian, indeks bias kaca sekian. Nah, terus di slide sebelumnya kita juga lagi-lagi menyinggung indeks bias. N1 indeks bias tempat medium sinar datang. N2 itu indeks bias medium sinar bias. Nah, terus apa itu indeks bias? Gini, indeks bias ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah indeks bias mutlak, yang kedua adalah indeks bias relatif. Oke, indeks bias mutlak itu merupakan perbandingan cepat rambat cahaya di ruang hampa dengan cepat rambat cahaya di medium. Oke, dirumuskan sebagai N sama dengan C per V. N itu indeks bias mutlak medium, C itu adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan V ini adalah cepat rambat cahaya di medium, juga dalam meter per sekon. Oke, nah mungkin kalian bertanya, kenapa kok dibedakan simbolnya? Ini C, ini V, padahal sama-sama cepat rambat cahaya, gitu kan ya? Gini, kalau V itu merupakan simbol umum dari kecepatan atau cepat rambat cahaya, ya kan? Jadi V ini simbol umum bisa dipakai di medium apapun. Tapi kalau C ini seperti simbol khusus. C itu cepat rambat cahaya di ruang hampa. Ya harus di ruang hampa, yang besarnya selalu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi boleh kita anggap C ini seperti konstanta, bukan variabel. C nilainya pasti 3 kali 10 pangkat 8. Kalau V ini cepat rambat cahaya di medium, belum tentu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Paham ya? Bedanya C sama V seperti itu. Oke, nah terus karena atas bawah ini satuannya sama-sama meter per sekon, sama-sama cepat rambat dibagi cepat rambat, maka indeks bias mutlak itu tidak punya satuan. Jadi ingat ya, N atau indeks bias itu tidak ada satuan. Oke, lalu di sini ada catatan. Indeks bias mutlak udara dianggap sama dengan indeks bias vakum atau hampa udara. Meskipun kenyataannya nggak sama ya, ada beda-beda tipis, tapi biasanya di soal dianggap sama. Jadi kalau nggak diketahui apa-apa, indeks bias mutlak udara atau N-nya udara itu dianggap sama dengan N-nya vakum atau sama dengan 1. 1 karena cepat rambat cahaya di udara dianggap 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon juga. Berarti kalau C per V-nya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan 1. Oke? Yang kedua, indeks bias relatif. Ini merupakan perbandingan indeks bias mutlak suatu medium terhadap indeks bias mutlak medium lain. Jadi kalau misalkan N21 berarti perbandingan indeks bias medium 2 terhadap indeks bias medium 1. Atau N2 per N1. Jadi N21 sama dengan N2 per N1 sama dengan sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, banyak sekali rumusnya ya. Nah, yang pertama saya jelaskan kenapa kok bisa sin I per sin R. Gini,
Coba kalian baca yang ini aja. N2 per N1 sama dengan sin I per sin R. Terus kalian kalikan silang. Menjadi apa? N1 sin I sama dengan N2 sin R. Itu adalah rumus yang di depan tadi waktu di hukum pembiasan. N1 sin I sama dengan N2 sin R dibalik. Kebalikannya kali silang kita jadikan per gitu ya. Menjadi N2 per N1 sama dengan sin I per sin R. Nah, lalu di sini N2 per N1 ini juga sama dengan V1 per V2. Dari mana? Gini. N itu kan kita tahu C per V. Jadi kalau misalkan N2, ya C per V2. Nggak ada C2 ya, C itu konstanta. Jadi N2 per N1 ini boleh saya ganti dengan C per V2 per N1, berarti C per V1. Atau sama dengan C per V2 dikali V1 per C. C-nya kecoret, jadi tinggal V1 per V2. Makanya di sini sama dengan V1 per V2. Nah, lalu kenapa kok sama dengan lambda 1 per lambda 2? Gini, kalian masih ingat V atau cepat rambat gelombang, cahaya kan juga merupakan gelombang ya. V itu kan sama dengan lambda F. Ya, berarti kalau V1 ya lambda 1 kali F1. V2 itu lambda 2 kali F2. Nah, di sini ada catatan penting bahwa frekuensi cahaya yang merambat itu tidak bergantung pada mediumnya. Karena tidak bergantung pada mediumnya, berarti kita bisa simpulkan kalau F1 sama dengan F2. Kalau F1 sama dengan F2, berarti kalau lambda 1, F1 per lambda 2, F2, F1 dan F2-nya bisa dicoret, tinggal lambda 1 per lambda 2. Oke? Keterangannya N21 ini indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. N1 dan N2 itu indeks bias mutlak masing-masing medium ya, medium 1 dan medium 2. I itu sudut datang, kita sudah tahu ya. R sudut bias, V1 dan V2 adalah cepat rambat cahaya di medium 1 dan 2 dalam meter per sekon, dan lambda 1, lambda 2 merupakan panjang gelombang cahaya di medium 1 dan 2 dalam meter. Oke, di sini catatan yang tadi ya, frekuensi cahaya di semua medium adalah sama, sehingga cepat rambat cahaya di dua medium yang berbeda akan sebanding dengan panjang gelombangnya. Berarti V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda